Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rahma dari Teknik Informatika ITB 2019. Kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang makalah yang telah saya buat untuk mata kuliah Strategi Algoritma IF 2211. Jadi dari sekian banyak strategi algoritma yang ada, saya memilih untuk mengeksplor algoritma divide and conquer. Nah, gimana penerapan untuk salah satu permasalahan yang saya angkat ini? Mari kita lihat. Oke, jadi permasalahan yang ingin saya selesaikan atau saya coba selesaikan dengan algoritma divide and conquer ini adalah persoalan tentang aproksimasi integral tentu. Jadi biasanya kan kita menghitung integral tentu itu menggunakan yang rumus-rumus integral seperti biasa. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk mengeksplor gimana sih caranya menghitung integral tentu dengan algoritma divide and conquer dengan pendekatan metode-metode tertentu. Baik, kita akan mengulas sedikit mengenai algoritma divide and conquer. Jadi algoritma ini ada 3 kata yang melekat. Pertama itu adalah divide, jelas ya, divide itu adalah membagi persoalan yang besar menjadi beberapa persoalan dengan karakteristik yang serupa. Kemudian ada conquer atau solve. Solve itu menyelesaikan ya, seperti artinya dari bahasa Inggris, yaitu menyelesaikan persoalan yang sudah kita bagi-bagi tadi. Nah, kalau misalkan persoalannya itu belum cukup kecil, maka akan diselesaikan dengan skema rekursif. Selanjutnya ada combine atau mengombinasikan hasil dari atau solusi dari persoalan yang sudah kita coba selesaikan tadi. Persoalan yang udah cukup kecil tadi yang kita cari solusinya. Oke, mungkin ini coba diilustrasikan sedikit biar lebih kebayang mengenai algoritma ini. Jadi di sini ibaratnya lingkaran merah itu adalah algoritma yang masih cukup besar. Dari itu kita akan membagi persoalan ini menjadi dua persoalan yang lebih kecil. Nah, ternyata persoalan ini belum cukup kecil untuk bisa diselesaikan, maka kita bagi kembali. Nah, kita udah bagi jadi 4, kita rasa ini udah cukup untuk diselesaikan, kita coba solve, dan dari solusi-solusi yang ada, kita combine solusi tersebut, kemudian kita combine lagi sehingga mendapatkan solusi dari persoalan semula. Gitu. Secara singkat tentang algoritma divide and conquer. Nah, sekarang setelah kita membicarakan tentang algoritma divide and conquer, kita akan masuk ke integralnya itu sendiri. Jadi biasanya kalau kita menghitung integral itu kan pakai yang sebelah sini ya. Sebelah sini kita hitung pakai rumus biasa gitu lah ya. Nah, kalau dengan pendekatan kita itu membagi area integrasi itu menjadi beberapa partisi gitu. Nah, kalau di sini partisi itu berjumlah n. Nah, kalau berjumlah n, kita menghitung masing-masing luas dari partisi tersebut. Nah, di sini ada fx bintang i. Nah, ini maksudnya apa? Ini itu maksudnya adalah nilai x yang tergantung dengan tipe pendekatan yang kita pilih nanti. Di sini saya akan membicarakan atau membahas 4 tipe yang ada pada metode ini. Pertama itu left. Nah, kalau left berarti kita akan menggunakan x-1 atau batas bawah dari partisi tersebut. Kalau right, kita akan menggunakan xi, yaitu batas atas dari partisi tersebut. Kalau midpoint, kita akan menggunakan rata-rata dari left dan right atau titik tengah dari partisi tersebut. Ini bentuk partisinya adalah persegi panjang. Bagaimana kalau bentuk partisinya itu trapesium atau trapezoid? Nah, rumusnya menjadi seperti ini. Seperti yang kita tahu, trapesium itu kan rumusnya atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Nah, di sini yang menjadi atas itu fxi atau batas atas ya. Terus fxi-1 itu batas bawah, fungsi dari batas bawah. Dan tingginya itu adalah delta x atau lebar dari partisi tersebut. Kemudian dibagi 2 seperti biasa. Itu nanti luas partisi-partisinya akan dijumlahkan melalui sigma tersebut. Oke, ini mengenai aproksimasi integral tentu. Selanjutnya kita lihat lah ya visualisasinya agar lebih terbayang. Nih kalau misalkan left atau di sini pakai metode Riemann sum, kita mengambil titik dari batas kiri nih. Kalau misalkan partisi yang pertama, itu batas kirinya itu yang titik ini.
Kalau partisi kedua, batas kirinya itu titik ini, dan seterusnya. Kalau misalkan right, ya berarti kita ambil yang batas kanan atau batas atas. Kalau partisi pertama, batasnya di sini, partisi kedua, batas atasnya di sini, dan seterusnya. Kalau midpoint, kita mengambil titik tengah dari partisi tersebut. Seperti kita lihat, kalau misalkan partisi pertama, itu titiknya di sini, kalau partisi kedua, itu titiknya di sini, dan seterusnya. Nah, ini yang agak berbeda ya dari yang lain. Kalau yang lain berbentuk persegi panjang, nah kalau yang trapezoid roll ini dia berbentuk trapesium. Nah, di sini kita lihat ya, mungkin yang agak kelihatan yang partisi pertama ya. Nah, partisi pertama itu kita bisa lihat ya, dia sisi atasnya itu adalah yang ini bisa dulunya sih, bisa batas bawah. Terus kemudian sisi selanjutnya adalah yang ini, dan lebarnya itu adalah ini, lebar partisi. Maksudnya tinggi trapesium itu adalah lebar partisi. Nah, gitu. Kemudian kita hitung luas masing-masing partisi tersebut dan dijumlahkan untuk mendekati nilai dari integral tentu. Oke, sekarang kita lanjut ke pemetaan masalah. Nah, di sini kan tadi persoalan itu besar ya, terus ini kita bagi-bagi menjadi persoalan yang lebih kecil. Nah, di sini tuh kalau misalkan lebar partisinya itu masih besar atau belum cukup kecil seperti yang udah kita tentukan di awal nanti, itu berarti kita akan mendivide atau membagi persoalan tersebut menjadi dua. Karena di sini pembagiannya itu ya kurang lebih akan membagi partisinya menjadi dua. Kemudian kalau lebar partisi udah cukup kecil atau sesuai dengan lebar partisi yang ditentukan dari awal, nanti kita akan solve atau menghitung luas dari partisi tersebut. Gitu. Nah, kita akan lanjut lagi. Nah, di sini ada notasi algoritmiknya untuk fungsi rekursif yang dapat menghitung luas dari seluruh partisi yang ada pada area integrasi. Di sini ada tipe itu nanti bakal left, right, midpoint, atau trapezoid. Kalau function itu adalah fungsi satu keubah yang bakal kita cari nilai integrasi, nilai integral tentunya. Kalau A itu adalah batas bawah atau lower limit, B itu batas atas atau upper limit, kalau width itu adalah delta X atau lebar dari masing-masing partisi. Kalau N itu adalah jumlah partisi yang menyusun area integrasi yang kita ingin hitung. Nah, di sini terlihat ya, di sini kalau misalkan persoalannya sudah cukup kecil atau lebar partisinya itu sudah kurang sama dengan width. Width itu adalah lebar partisi yang ditentukan dari awal. Nah, berarti kita akan melakukan solving persoalan sesuai dengan tipenya. Kalau misalkan tipenya left, berarti kita mengalihkan lebar partisi sama batas bawah. Kalau mid berarti rata-rata batas atas dan batas bawah. Kalau right berarti batas atas, kalau trapezoid berarti atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Nah, itu. Nah, itu kalau persoalannya sudah cukup kecil. Kalau persoalan masih besar, berarti kita harus membagi persoalan tersebut menjadi 2 bagian yang cenderung cukup besar ya, karena ini div 2. Nah, ini kita assign ya nilai A1 atau di partisi pertama, kan dibagi 2 ya, jadi 2 partisi. Di partisi pertama ini, dia batas bawahnya sama kayak partisi sebelumnya yang masih besar. Dan batas atasnya itu sesuai sama jumlah partisi pada bagian tersebut. Kemudian kalau untuk partisi yang kedua, itu dia sama ya, untuk batas bawahnya itu sama kayak batas atas partisi yang ini. Nah, tapi untuk batas atasnya itu menyesuaikan dengan batas atas yang partisi sebelumnya, sebelum dibagi gitu. Nah, setelah kita bagi persoalan tersebut menjadi 2, kita combine solusinya dengan menambah gini, kita return dan memanggil fungsi tersebut secara rekursif gitu. Secara singkat cara kerja algoritma. Untuk lebih paham lagi, mari kita lihat visualisasi dari algoritma ini. Oke, jadi di sini ada fungsi Y sama dengan akar X ya. Di sini saya akan mencoba untuk menghitung aproksimasi atau pendekatan dari nilai integral dari 0 sampai 8 dari fungsi akar X ini. Nah, pertama-tama kita itu inisialisasi nih daerahnya itu seperti ini. Nah, di sini dia cuma satu partisi dengan lebar
8. Nah, 8 itu kan kalau kita mau bikin 8 partisi, bikin area ini jadi 8 partisi itu kan masih cukup besar ya, masih bukan cukup besar, sangat besar ya. Jadi kita harus membagi area ini menjadi 2. Oke, gitu. Nah, di sini lebar partisinya udah 4. Nah, udah 4, tapi 4 itu juga masih lebih besar daripada 1. Jadi kita harus membaginya kembali. Kita bagi lagi, sekarang lebar partisinya itu udah 2. 2 tapi masih lebih besar daripada 1. Jadi kita tetap harus baginya menjadi 2. Oke. Sip. Nah, sekarang lebar partisinya udah 1 dan udah sesuai dengan lebar partisi yang kita tentukan dari awal tadi. Jadi kita akan menghitung nih, luas dari masing-masing partisi ini berapa, ini berapa, ini berapa, sampai ini berapa, kita jumlahkan semuanya, dan itulah hasil dari pendekatan nilai integrasi yang kita hitung menggunakan algoritma divide and conquer. Oke, nah untuk demo program bisa dilihat pada link GitHub yang nanti akan saya cantumkan di slide terakhir, dan juga bisa dilihat di video saat ini. Oke, sekarang kita langsung aja mencoba kode program yang sudah saya buat. Untuk lengkapnya bisa dilihat aja di GitHub yang saya cantumkan di slide terakhir. Kemudian langsung kita mulai saja untuk menguji test cases-nya. Oke, bismillah ya. Untuk test case pertama, coba kita run dulu. Oke, 9, 15, 4 gitu ya misalnya. Oke, didapatkan hasilnya seperti ini. Lanjut ke test case 2, 8, 15, 7. Oke, didapatkan seperti ini. Yang ketiga, berapa nih? 20, 108. Oke, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian terakhir, misalkan berapa? 6. Dan terakhir hasilnya seperti ini. Oke, baik. Terima kasih semuanya karena sudah menyimak video saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.